Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah Jadilah Orang Kristen yang Radikal. Orang-orang Kristen yang radikal maksudnya adalah orang-orang Kristen yang tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau kompromi dengan kuasa kegelapan, namun sebaliknya dia kompromi dengan Tuhan dan siap menjalankan amanat dari Tuhan, yaitu melepaskan orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, atau dengan otoritas nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan rindu menemukan orang-orang Kristen yang radikal, yang peduli dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu mereka yang belum menerima anugerah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, bahkan yang terhilang di dalam gereja, yaitu mereka yang mengaku percaya kepada Yesus, namun mereka tidak bertobat, masih dikuasai oleh iblis, masih dikuasai oleh berbagai macam dosa. Abraham adalah contoh orang percaya yang radikal, yang memiliki hati yang peduli terhadap keselamatan orang lain, seperti Lot dan keluarganya yang ditawan oleh musuh. Abraham berhasil merebut Lot dan keluarganya dari tangan musuh pada waktu itu. Kalau kita belajar dari pribadi Abraham yang memiliki kepekaan terhadap suara yang berteriak kepadanya, seperti Lot dan keluarganya, ada 4 suara yang mendorong kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang berjalan berbondong-bondong menuju ke api neraka. Yang pertama adalah suara dari atas, yaitu amanat agung, yang sering kali kita kenal dari ayat yang sangat terkenal, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yang bunyinya adalah, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi suara yang pertama yang mendorong kita untuk memberitakan Injil atau merebut jiwa-jiwa yang terhilang adalah suara dari atas, yaitu suara dari Yesus Kristus Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga, yang seringkali dikenal oleh umat Tuhan adalah amanat agung. Suara yang kedua adalah suara dari bawah, yaitu dari roh orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di situ kisah tentang orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya dan Lazarus kedua-duanya meninggal dunia. Orang kaya yang tidak mengenal Allah, dia disambut oleh malaikat maut dan dibawa ke neraka. Tetapi Lazarus, dia disambut oleh malaikat Allah dan dibawa ke pangkuan Abraham. Dan ketika orang kaya tersebut menderita di dalam neraka, dia berkata kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus kembali ke rumah ayahnya untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya, sehingga kelak mereka tidak masuk di dalam api neraka, tempat di mana orang kaya tersebut dihukum. Jadi saudara-saudara,
suara dari orang-orang yang sudah meninggal ini mendorong kita supaya kita harus menjadi orang Kristen yang radikal untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, memberitakan tentang kabar baik bahwa melalui Yesus Kristus ada pengampunan dosa, melalui Yesus Kristus ada keselamatan, melalui Yesus Kristus adalah jalan damai sejahtera bagi manusia. Suara yang ketiga yang mendorong kita untuk memberitakan Injil dan merebut jiwa-jiwa yang sedang berbondong-bondong menuju ke api neraka adalah suara dari dalam. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, di situ dikatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Paulus mengatakan bahwa ngeri rasanya aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, ini adalah suara yang ketiga yang mendorong kita untuk memberitakan Injil, yaitu suara dari dalam. Suara yang keempat yang mendorong kita untuk memberitakan Injil adalah suara dari luar. Rasul Paulus mendapat panggilan melalui orang-orang Makedonia melalui suatu penglihatan, supaya Rasul Paulus pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Jadi, seperti dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-9, di situ dikatakan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Jadi, melalui penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus, yang mendorong Rasul Paulus, memanggil Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil di Makedonia. Hal ini mendorong kita bahwa salah satu hal yang mendorong kita untuk pergi memberitakan Injil adalah ada suara yang kuat dari dalam hati kita yang kita tidak bisa tahan supaya kita pergi memberitakan Injil, supaya semua orang percaya kepada Yesus, semua orang menjadi murid Yesus, semua orang menerima jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa dan jalan damai sejahtera melalui Yesus. Karena tidak ada jalan lain manusia bisa diselamatkan, tidak ada jalan lain manusia bisa mendapatkan pengampunan dosa selain dengan jalan Allah. Jalan Allah itu sendiri melalui Isa Al-Masih atau melalui Yesus Kristus. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah korban yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa dan jalan damai sejahtera bagi manusia. Siapa yang percaya dan menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai junjungan yang ilahi atau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hatinya secara pribadi, maka dia akan diselamatkan. Dia akan menerima jalan keselamatan, dia akan menerima pengampunan dosa, dan dia akan menerima damai sejahtera dari Allah. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Yesus dan jadilah orang Kristen yang radikal terhadap dosa, radikal dalam hal memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang kelak selamat masuk surga. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.